Bapak dan Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu, bahagia selalu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang kalau teman-teman lihat di berita-berita terakhir-terakhir ini ya, tentang investasi bodong. Jadi investasi bodong ini sudah merugikan di atas 200 triliun di seluruh Indonesia, sangat banyak jumlahnya. Dan itu kalau kita lihat video-videonya sangat ngeri, yaitu orang tuanya sakit, harusnya uang investasi itu untuk berobat jadi tidak bisa, anaknya mau sekolah juga jadi tidak bisa, mau berobat, mau kuliah juga tidak bisa. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu, teman-teman bisa cari di internet, paling beritanya baru 1-2 hari ini kok. Nah, saya berharap dari teman-teman juga tidak ada yang terjebak hal seperti itu. Begitu juga dengan kerabat-kerabat terdekat kita. Sebisa mungkin jangan sampai terjebak hal seperti itu. Kalaupun ada, ya sudah tidak apa-apa, sudah terlanjur. Tapi sebaiknya bagaimana kita menyikapi, ke depannya harus seperti apa sih? Tanda-tandanya seperti apa sih? Nah, yang paling penting dalam kehidupan ini kan setelah kita mencari, menyimpan, kita bisa menyimpan dengan aman dan melipat gandakan keuangan kita dengan aman, safe. Pasti bertumbuh, tapi aman. Nah, bersama dengan saya, dalam ya 30-40 menit ke depan lah, saya akan sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita menghindari tips trik menghindari investasi-investasi yang bermasalah atau investasi bodong itu. Nah, perkenalkan, nama saya William Ardianto. Saya sejak tahun 2005 sampai 2010 itu pernah pegang healthy food di Solo Raya, distributor. Kemudian dari tahun 2010 sampai sekarang, saya sebagai CEO Tuye Maris Group. Dan 2013 sampai 2021 saya sebagai Presiden Komisaris di Demata Group. Dan saat ini juga masih menjabat sebagai penasehat di Sevres Group, PT Pangan Sehat. Nah, sebetulnya memang saya bagiannya banyak di finance sih, Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit banyak saya paham tentang sebetulnya investasi bodong itu harusnya sudah terdeteksi sejak dini. Tapi saya juga bingung kok ternyata kok banyak sekali yang kena. Banyak sekali. Dari lingkaran teman-teman saya sendiri itu cukup banyak. Mungkin bisa 20-30% ada loh pernah kena lah. Walaupun mungkin jumlahnya bervariasi. Nah, oke, kita mulai. Nah, sudah terlihat ya screen-nya ya. Nah, diketik aja, sudah gitu. Ah, terima kasih. Nah, jadi saya akan berbagi kepada teman-teman semua sebuah serial tentang finansial literasi. Jadi nanti ini ceritanya bersambung ya. Pada kesempatan ini kita akan know the sign of a fraud investment. Tahu tanda-tanda bahwa investasi itu merupakan investasi yang tidak benar. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus punya basic pengetahuannya, yaitu tentang 4 siklus keuangan. Siklus keuangan itu cuma ada 4. Ini urut. Yang pertama mencari atau menghasilkan. Yang kedua menyimpan. Yang ketiga melipat gandakan. Dan yang keempat menikmati. Ingat teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tolong jangan dibalik. Seringkali orang membalik. Nomor satunya menikmati dulu. Baru setelah itu mencari. Atau orang belum mencari, belum menyimpan, pengennya sudah sok jagoan melipat gandakan. Nah, yang dilipat gandakan apanya? Utang yang dilipat gandakan akhirnya. Nah, itu jadi satu permasalahan sendiri. Jadi 4 ini adalah yang harus urut. Pertama kita harus bisa dong menghasilkan uang sendiri. Mencari, menghasilkan. Kemudian ilmu menyimpan. Setelah kita bisa mencari, kita bisa menyimpan, barulah kita mikir untuk melipat gandakan. Setelah dilipat gandakan, baru kita menikmati dari hasil pelipat gandaan itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan bahas tentang melipat gandakan. Karena melipat gandakan itu berarti berinvestasi. Nah, di sini ada satu quotes, yaitu risk come from not having the right and necessary knowledge. Yaitu sebetulnya resiko itu datang
karena kita tidak punya pengetahuan yang tepat dan dibutuhkan. Kalau kita punya pengetahuannya, resiko itu bisa kita mitigasi. Tapi kalau kita tidak punya pengetahuan yang tepat dan kita butuhkan untuk bidang-bidang investasi yang akan kita terjuni, resiko Anda di situ langsung meningkat tajam. Berarti kesimpulannya apa ini? Pelajari dulu gitu ya, harus tahu dulu pengetahuan yang kita butuhkan dan pengetahuan yang benar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari 3 tipe investor, itu berdasarkan karakter manusianya ya, bukan instrumen investasinya. Itu saya bagi menjadi 3. Investor itu sendiri, pedagang, atau penjudi. Nah, kalau investor itu sendiri, itu memang betul-betul berinvestasi, dia paham. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau pedagang lain lagi, sebetulnya jual beli, tapi ngakunya investor. Biar keren, biar bisa flexing. Nah, kalau penjudi ini udah lain lagi. Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu sekalian. Ini kita lebih ke langsung dijawab boleh, diketik boleh ya. Jadi supaya terlibat, supaya paham sekali apa yang akan saya sharingkan ini, saya percaya akan sangat bermanfaat. Contoh nih, saya tanya nih. Kalau kita ngerjakan rumah makan, itu termasuk judi atau investasi atau dagang? Yuk, ketik yuk di kolom komen. Dagang, oke, Nona, terima kasih. Yuk, yang lainnya. Apa, yuk? Kalau kita buka rumah makan. Wah, judi, Pak Jansen. Pedagang, dagang gitu ya. Bukan investasi ya, dagang. Oke, kalau kita paham tentang rumah makan, kita tahu cara kontrol produksinya tahu, cara marketingnya tahu, marketnya kita tahu, proses-proses produksinya kita tahu. Berarti kita berdagang atau berbisnis rumah makan. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali tentang rumah makan, oh pokoknya ini kelihatannya bagus ini, apalagi ini lagi rame mixue ya, rame sekali ya es krim. Aku juga tak buka es krim lah. Aku terus nanti bahan bakunya gimana? Udah enggak tahu. Yang penting buka dulu aja. Nanti dipikir belakangan lah, pasti ketemu jalannya lah. Nah, terus marketnya, harga jualnya berapa? Ongkos produksinya berapa? Enggak ngerti. Udahlah, pokoknya jalan dulu. Nanti kita pikir belakangan. Nah, kalau gitu buka rumah makan termasuk masih dagang atau sudah jadi judi? Ayo, kira-kira gimana itu kalau seperti itu? Jadi judi ya? Padahal tadi dagang atau bisnis ya? Jadi judi sekarang, karena nggak tahu. Sekarang, kalau Bapak Ibu taruhan judi bola, taruhan bola, Manchester United lawan Liverpool. Terus Bapak Ibu pasang salah satu untuk mendapatkan keuntungan di sana. Itu judi atau bisnis? Ayo. Jadi taruhan bola, judi atau bisnis? Oh, judi. Judi. Ini rata-rata judi semua lah kalau taruhan bola lah ya. Setuju ya? Nah, sekarang kalau gini, saya ikut pasang, tapi saya ngatur skornya bisa. Tak bikin menang mana bisa. Terlepas masalah moral ya ini ya tentunya ya. Tapi ini termasuk judi atau bisnis kalau saya pasang taruhan dan saya bisa ngatur skornya. Pada berubah pikiran. Jadi bisnis ya. Padahal tadi judi. Jadi sebetulnya judi sama bisnis bedanya apa? Kalau menurut pendapat saya, judi dan bisnis itu bukan dari apa yang kita lakukan, bukan dari bidangnya, instrumennya. Misalnya Anda kerjaannya developer properti, Anda kerjaannya jual beli properti, atau Anda kerjaannya main kos-kosan, atau Anda pemain hotel, atau pertanian, atau bahkan togel sekalipun. Itu nggak ada artinya. Yang membedakan adalah mindset-nya kita. Mindset-nya kita, lah kalau judi ngatur skor ya pasti menang tuh. Pasti untung tuh, bisnis tuh. Tahu bidangnya kok. Nah, mindset kita tuh seperti apa? Apakah mindset kita memang penuh perhitungan, resikonya dimitigasi, atau mindset kita untung-untungan? Nah, inilah pelajaran pertama dari investasi. Bukan berarti bidangnya, oh, saya diajak
teman investasi rumah makan nih. Berarti aku bisnis nih, investasi ke bisnis. Belum tentu. Paham enggak Anda? Kalau enggak paham, ya kembalinya ke judi lagi. Wong Anda enggak paham. Nah, kemudian sampai sini saya lanjut dulu ya. Pertanyaannya nanti saja. Nah, sekarang ini. Apa itu investasi bodong? Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman. Kira-kira dari teman-teman ini sudah ada yang pernah kena investasi bodong atau belum? Aku mau bisnis perumahan tapi nggak ngerti, jadi aku judi. Ya judi toh Nona. Kecuali kalau Nona belajar dulu tentang perumahan, baru bisnis itu. Gimana? Dapat insight-nya ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Sekarang, kalau misalnya apa investasi bodong tadi ya, boleh tahu enggak, teman-teman ada enggak yang belum pernah kena investasi bodong? Oh, enggak ada yang ngetik. Berarti sudah pernah kena semua ya? Kalau saya juga sudah pernah kena. Jadi waktu masih kecil, waktu Imlek, Xinjia ya, kalau hari raya Chinese itu, atau mungkin Natal atau Lebaran, itu kan pada dapat angpo toh, dapat uang anak kecil itu. Terus sama orang tuanya diapain? Sini titipin mama saja, nanti ndak hilang. Ayo, betul ndak? Ingat ndak? Dulu waktu masih kecil. Nah, akhirnya hilang beneran ndak uangnya dititipin itu? Oh, hilang beneran kan? Dari situ harusnya kita belajar. Tanpa jaminan, tanpa underlying. Titipin kok. Nggak ada jaminannya, nggak ada underlying-nya. Kalau Pak Jansen bilang masih ada personal garantinya, underlying-nya personalnya masih ada. Ini nggak ada ya, langsung dititipin deh. Underlying-nya personal garansinya orang tua kita. Tapi rata-rata ya nggak kembali lah seperti itu banyak. Jadi sebetulnya kita belajar investasi bodong itu sudah sejak kecil, sudah sejak dini kita belajar. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi. Yo, apa sebetulnya investasi bodong atau fraud investment itu? Jadi gini teman-teman, supaya kita satu bahasa dulu. Bukan nanti terus bahasanya beda-beda. Jangan, ini kita satu bahasa dulu ya. Oke, nanti kita di kolom chat nih. Pertanyaan pertama, apakah investasi yang menyebabkan kehilangan seluruh modal adalah investasi bodong? Yo. Ya tidak, ya tidak, ya tidak. Jadi Anda investasi, langsung hilang semua duitnya. Kehilangan seluruh modal Anda. Itu investasi bodong atau enggak? Oh tidak, tidak itu ya. Berarti belum tentu ya. Bu Vita belum tentu, Pak Oi belum tentu, Bu Endang juga belum tentu. Jadi apa? Resiko bisnis mungkin ya. Kemudian, terima kasih, tidak semua. Oke. Sekarang yang kedua, atau bahkan setiap investasi yang menyebabkan kerugian adalah investasi bodong. Ya atau tidak? Jadi investasi 1 juta, kembalinya 700. Pasti bodong enggak investasi yang seperti itu? Tidak, belum tentu ya. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah setiap investasi yang menghasilkan bukan merupakan investasi bodong? Ayo, yang ketiga ini gimana nih? Apakah setiap investasi dari Bapak Ibu sekalian yang menghasilkan bukan investasi bodong? Betul atau salah? Saya investasi 1 juta, jadi 1,5 juta. Oh, berarti itu bukan investasi bodong. Atau belum tentu? Salah, belum tentu. Ya. Ngetik bingung boleh loh, Bapak Ibu. Kalau ngetik bingung juga boleh. Daripada nggak ngetik, nanti ngetik bingung boleh. Wah, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Wah, mantep ini. Oke, sip. Saya lanjut ya. Nah, ini. Ada 3 sebab
kerugian dalam investasi sebetulnya. Jelas penipuan ya nomor satu ya. Terus ditipu ya mau gimana lagi ya. Terus judi yang dibalut dengan investasi. Oh banyak macamnya. Kalau bagi saya investasi itu harus ada underlying-nya. Kalau kita trading futures, saya enggak cocok, tapi orang lain terserah. Karena menurut saya itu tidak punya underlying. Jadi saya kalau nanggepi kayak Bitcoin, kayak Ethereum, cryptocurrency, saya enggak pernah mau nyentuh. Karena bagi saya itu tidak ada underlying-nya. Underlying-nya, jadi gini, kalau kita belajar tentang underlying, kita mesti belajar tentang sejarah uang. Bagaimana itu sejarah uang? Jadi zaman dulu ketika ekonomi mulai jalan, orang-orang mulai banyak di tepi sungai biasanya karena ada air ya. Mereka dulu melakukan pertukaran dengan yang namanya apa? Barter. Nah, mereka melakukan dengan namanya barter, tukar barang. Nah, ayam ditukar sama sapi, ayamnya beberapa ditukar sama sapi. Terus ayam ditukar sama mungkin bebek dan sebagainya. Karena sistem barter ini betul-betul menyulitkan, maka dibuatlah yang namanya keping berharga, seperti kerang, perak, emas, supaya mempermudah. Oh, timbangannya sekian, dapat sekian. Nah, lama-lama emas ini semakin lama semakin gede, semakin banyak, semakin jumlahnya semakin banyak, semakin sulit. Nah, akhirnya dulu ada toko emas itu nitipkan emas, misalnya Bumin, misalnya punya emas 1 ton gitu ya. Terus dititipkan ke toko emas yang dijamin sama pemerintah setempat. Nah, toko emas itu mengeluarkan namanya kwitansi emas. Kwitansi emas inilah cikal bakalnya banknote sekarang, uang kertas. Nah, itu ada underlying-nya berarti. Underlying-nya apa? Uangnya itu ada underlying-nya. Underlying-nya ya emasnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan underlying. Misalnya kita investasi ke properti, ke rumah gitu ya. Kita beli rumah kos-kosan misalnya. Ketika kita beli rumah kos-kosan, itu underlying-nya apa? Ya tanahnya itu, bangunannya itu underlying-nya. Aman, ada underlying-nya. Atau misalnya kita beli emas fisik atau perhiasan. Nah, kan jelas ada underlying-nya. Daripada beli emas nilai. Emas nilai maksudnya apa? Pakai produk futures misalnya, atau nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, terus kemudian yang bisa menyebabkan tadi yang pertama adalah penipuan, yang kedua adalah judi, sebetulnya judi yang dibalut dengan investasi, dan yang ketiga adalah resiko bisnis. Nah, jadi sebetulnya ada tiga ini. Tentunya masing-masing penipuan, judi, dan resiko bisnis ini punya ilmu yang berbeda-beda untuk mendeteksi. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas yang masalah penipuan lebih dahulu. Nah, sekarang kalau kita lihat ada 8, saya rangkum ada 8 tanda-tanda investasi yang niatnya nipu dari awal. Sebetulnya niatnya udah ngerjain. 1, tidak memiliki izin usaha. Izin usahanya teman-teman harus belajar. Kalau properti ya ada PBG-nya atau IMB-nya. Zaman dulu, zaman sekarang PBG. Kalau perdagangan ya kan ada izin usaha dagang itu ya. Ada perdagangannya. Terus kalau misalnya hotel, ya jelas ada izin operasional hotelnya. Terus kalau misalnya saham, kan ada di Bapepam atau apa ya itu, atau Nek Bapepti kan yang berjangka ya. Nah, jadi kita harus belajar, betul enggak ini ada perizinannya. Kemudian yang kedua tanda-tandanya adalah menjanjikan hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Udah, ini nggak masuk akal. Hasil yang besar dalam waktu yang singkat ini jelas nggak masuk akal. Nah, seberapa besar? Nanti saya akan share screen. Kemudian adanya sistem perekrutan yang memberikan bonus yang besar. Nanti loh, kalau kamu bisa cari investor, store 100 juta, kamu tak kasih 30%. Lah memangnya produknya dia tuh harganya berapa, untungnya berapa kok bisa kasih 30%? Ini kan sudah enggak mungkin, enggak sehat komisi sampai seperti itu. Nah, kemudian ada yang melakukan flexing ataupun dengan tokoh publik. Wah, jalan-jalan gitu ya.
foto-foto supercar. Atau mungkin flexingnya bisa aja nyumbang 500 juta. Ada orang dulu waktu yang kecelakaan tuh siapa artis tuh? Vanessa Angel ya. Anaknya ada yang ngasih 400 juta, ada yang apa. Itu kan mereka sebetulnya punya tujuan pribadi. Mereka punya kepentingan supaya dikenal dan dia bisa menawarkan produknya. Produknya investasi bodong itu. Nah, terus ada yang beli makan sekali makan 20 juta. Terus ingat enggak nih ya Bapak Ibu? Ngomongnya gini. Ih, murah banget. Oh, sekarang udah pakai rompi oranye atau orangnya? Nah, kemudian teman-teman juga diminta untuk mencari nasabah baru terus. Nah, terus selanjutnya yang nomor ini 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nomor 6. Tidak memiliki produk atau harga produknya berbeda jauh dengan harga pasar. Jadi produknya tidak ada. Misalnya kayak MMM kalau pernah tahu. Atau misalnya produknya yang beda jauh dengan harga pasar tuh pernah ada bisnis emas. Bisnis emas yang misalnya emas harganya 5 juta, satu kepingnya, dia jual sampai 9 juta. Nah ini sudah tidak masuk akal. Nah tadi tidak memiliki underlying. Kemudian ketika kita tanya, lu untungmu tuh dari mana? Kok bisa gitu? Tidak dapat menjelaskan asal-muasal keuntungan yang diperoleh. Contoh misalnya, Bapak Ibu berinvestasi ke properti kos-kosan. Untungnya dari mana? Jelas toh Bapak Ibu, dari orang yang ngekos, menghasilkan cash flow, menghasilkan keuntungan. Atau Bapak Ibu investasi ke developer. Dari mana? Ya dari produksi rumahnya. Tanah besar, dikapling-kapling, dibangun, dijual. Jelas. Semuanya untung. Bukan berarti tidak bisa menjelaskan asal-muasal tuh juga nggak untung. Contohnya gini misalnya, oh ini kalau trading forex, itu kan dari apa? Untungnya bisa jelasin dari selisih harganya. Misalnya buy di sini, sell di atasnya. Dari selisih itu. Tapi pertanyaannya siapa yang bayar keuntungannya? Nah itu termasuk saham game. Kalau ada yang untung, pasti ada yang rugi. Itu masuk ke perjudian kalau seperti itu. Kemudian yang jelas yang nomor 9, ini 9 ya, salah. Saya tambahin yang terakhir itu sebetulnya tidak masuk akal atau tidak ada logikanya. Nah, tidak masuk akal ini sebetulnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa kelihatan ya. Compounding interest bisa kebaca Bapak Ibu sekalian? Kalau bisa ketik dong, bisa gitu. Modal awal 1 juta, keuntungan per bulan 5%. Tahun pertama, bulan pertama modal investasi, keuntungan per bulan, modal plus keuntungan. Bisa ya Min ya? Bisa ke-share ya? Oh oke, thank you, bisa. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya kita investasi 1 juta, kalau seperti robot trading ini kan keuntungannya bisa plus minus 20% ya sebulan ya. Kita ketik 20%. Dengan 1 juta itu, kira-kira berapa keuntungan Anda, duit Anda, di tahun ke-10, akhir tahun ke-10. Jadi selama 10 tahun, uang 1 juta itu didiamkan. Dengan keuntungan robot forex yang katanya pasti untung 1-5% sehari. Ya udahlah, enggak usah jauh-jauh lah. Sebulan 20 hari kerja, berarti keuntungannya 20%. Yuk diketik, yuk dikira-kira dihitung. Nah, berapa keuntungannya, berapa modal dan keuntungan yang Bapak Ibu punya di tahun ke-10. Hanya naruh 1 juta, terus enggak usah diambil-ambil lagi selama 10 tahun. Yuk diketik yuk. $1 miliar. Mungkin 500 juta. Kira-kira, salah enggak apa-apa?
Wah, ini ada 144 juta. Ayo, yang lain mana? Tak paksa terlibat ini, biar ngeh banget. Biar nggak bisa diiming-imingi ya sama investasi bodong ya. Kira-kira kalau 100 miliar lebih apa kurang? Ayo, siapa yang lebih? Siapa yang kurang? Cuman 1 juta ya, nggak usah nambah lagi. 2 triliun. Luar biasa, Pak Oi. Dari 1 juta ya Pak Oi, 20% per bulan bisa 1 triliun ya. Bisa 2 triliun. Nah, ayo sekarang kita lihat bareng-bareng ya. Oh, kita lihat nih. Di akhir tahun ketiga jadi berapa? 708.801.000. Itu di akhir tahun ketiga. Lumayan ya, nyimpen 1 juta tok jadi 700 juta ya, 3 tahun. Terus 5 tahun lah, lumayan lah. 5 tahun uang Bapak Ibu jadi 56 miliar. Nih titiknya. Itu cuma 1 juta loh, jadi 56 miliar. Gue enak toh? Pensiun wes 5 tahun. Punya uang 1 juta, 5 tahun lagi Bapak Ibu semua pensiun. Gak usah kerja. Makmur sepanjang masa. Sekarang kita lihat kalau sampai tahun ke-10. Berapa itu angkanya? 3.175 triliun. Ini pakai rumus loh. Nah, kira-kira masuk akal enggak ini kayak gini nih? Orang 20% sebulan itu loh, masuk akal enggak? Sopo yang bayar 3.000 triliun itu? Makanya melari. Orang-orangnya enggak bisa withdraw. Karena uang Anda dibayar pakai uang investor baru. Lah enggak mungkin toh bisa segini. Ya sekarang gini aja lah, ayo. Atau 10 tahun jadi 3.000 triliun. Berarti lebih kaya dari Elon Musk, Bapak Ibu sekalian, cuma modal 1 juta. Tapi kalau Anda ketemu pasukan berani matinya mereka, ya jelasin gini juga nggak dianggap. Ya sudah, biar hilang uangnya. Oke, sekarang gini. Berapa sih angka yang masuk akal? Kalau 5% masuk akal enggak? Ayo diketik, kolom komen. 5% masuk akal enggak? 20%-nya ini tak ganti 5%. Kan kita bingung toh. Tadi kan tidak masuk akal toh. Dari 9 syarat, 9 tanda-tanda investasi bodong. Nah, tidak masuk akal. Tidak masuk akal ini kan akalnya siapa dulu kan gitu ya. Nah, makanya di sini saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Kita lihat yang masuk akal itu berapa. Ayo, ini kok enggak ngetik ini? Apa pada bingung ini? 5% masuk akal enggak? 20% per tahun tuh berarti tak anggap 2% ya Pak Wedi sebulannya, tak tulis 2 gini ya. Nah, kalau modal kita 1 juta dikomponding selama 10 tahun dengan bunga 2% per bulan, kira-kira jadi berapa? Kita lihat sama-sama ya. Jadi 10 juta. Naik 10 kali lipat. Ya, masih oke lah, masih masuk akal lah. Masih bisa diterima. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, kalau saya masuk akalnya maksimal 1,5%. Kalau 1% oke, 0,75 ya oke masihan lah. Dengan catatan itu instrumen yang aman. Kalau kita lihat biasanya kalau 1% itu jadi berapa? Kalau 1%, kita tidak nabung lagi ya. Itu duit 1 juta jadi 3 juta. Nah, seringkali kenapa orang kena tipu? Karena merasa bahwa 1 juta jadi 3 juta dalam 10 tahun. Itu mereka tidak mau nunggu. Kok sidik? Kok dikit ya hasilnya? Kok dikit banget hasilnya? Akhirnya mereka mencari cara yang cepat.
Dan itulah yang disasar oleh para predator-predator keuangan dan penipu-penipu yang ada di luar sana. Itu yang Bapak Ibu mesti kasih aware ke rekanan, ke teman, ke saudara, ke sahabat, bahwa bahaya sekali seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebetulnya sih, ya kalau ngasih 1 juta aja kan, nah tapi dapatnya kan cuma 3 juta. Loh, tunggu dulu. Loh, ini Bapak Ibu kan cuma ngasih 1 juta 1 bulan pertama aja, nggak nambah lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat yang satu ini? Nah, di sini ada kondisi bahwa ada 2 orang. Yang pertama bernama Andi. Andi menabung 1 juta per bulan dari usia 18 tahun sampai 28 tahun dengan tingkat imbal hasil 1% per bulan. Dan tanpa pernah diambil hasilnya sampai usia 65 tahun. Jadi Andi sama Budi ini sama-sama usia 18. Andi di usia 18, dia sudah nabung 1 juta per bulan. Sampai usia 28, dia berhenti nabung. Tapi uangnya nggak diambil. Dibiarkanlah sampai usia 65. Sedangkan Budi usia 18, karena Budi ini masih muda, usia 18, dia masih mau seneng-seneng. Dia nggak pernah menabung sampai usia 28. Usia 28, baru dia nabung rutin terus konsisten komitmen sampai usia 65 tahun. Berarti Andi nabung 10 tahun, sedangkan Budi nabung 37 tahun. Gitu kondisinya. Pertanyaan pertama, saat Andi dan Budi sama-sama berusia 65 tahun, berapa total uang yang dikeluarkan Andi dan Budi? Yuk kita ketik di kolom chatting. Jadi Andi itu keluar berapa? 12 juta kali 10 lah ya. Kira-kira ya. 120 juta toh. Kalau Budi keluar berapa? 1 juta kan per bulan. Kalau 1 tahun kan 12. Kalau Andi 10 tahun kan berarti sekitar 120 juta. Nah, Budi nabung 1 juta per bulan berarti 1 tahun kan 12 juta. 12 kali 37. Berapa tuh? 400 jutaan ya? Buka kalkulator. 444 juta. Ya, betul Pak Bedi, terima kasih. 444 juta. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting adalah, uang siapa yang lebih banyak antara Andi sama Budi setelah mereka berusia 65 tahun? Yo, Andi Budi, Andi Budi. Salah ini 500.000, saya salah ngetik ini. Bukan nabung 1 juta, 500.000. Jadi banyak mana Andi sama Budi? Ini ya, ini kan nabung terus nih. Andi nih, yang Andi nih, yang ini. Dia nabung terus sampai usia 28. Nih, sampai usia 28, 29 dia udah nabung. Sedangkan si Budi nih, mulai nabungnya usia 28. Terus rutin sampai usia 65. Yuk. Jadi yang dikeluarkan Andi kira-kira ya 6 juta kali 10, 60-an. Sedangkan yang dikeluarkan Budi ya 6 juta kali 37. 222 lah kira-kira lah ya, separuhnya. Nah, ayo, banyak mana? Menurut Bapak Ibu banyak mana? Uangnya Andi sama uangnya Budi banyak mana? Kok bisa banyak Andi, Pak Wendy? Yang lain ini antara bingung atau jangan-jangan ketiduran ini. Oh, enggak jawab ya dari tadi. Ada imbal hasilnya. Oke, kita buktikan aja. Ayo kita lihat ya. Jadi kalau dia nabung 500.000, total tabungannya 500.000 nih. Kalau 500.000 1 bulan, 1% kan 5.000.
5.000 jadi 505.000. Nah, 505.000 bulan depan dia nabung lagi 500.000. Berarti 500.000 tambah 505, 1.005.000. Total tabungannya dia di bulan kedua. Hasilnya lumayan naik, Rp10.050, ditambahkan terus. Terus sampai ini berarti sebentar, supaya tidak bingung. Ini ya, tahun bulan usia ya. Kita sampai usia 65 ya. Perjalanan masih panjang, pensiun usia 65 dapat uang berapa ini? Nah, di sini kita bisa lihat ya datanya ya. Di usia 65 tahun, tabungan Andi adalah 11 miliar 386 juta. Dengan keluar totalnya 66 juta. Sedangkan Budi keluarnya 228 juta. Dapatnya 4 miliar 668. Keluarnya Budi lebih banyak, tapi hasilnya lebih sedikit. Karena apa? Karena terlambat. Tidak menikmati imbal hasil. Jadi ketika usia 28, imbal hasil yang diterima oleh Andi itu sudah jauh lebih besar daripada 500.000 yang ditambah sama Budi. Jadi mulai sejak dinilah kita berinvestasi. Bayangkan loh Bapak Ibu, cuma 500.000 kalau kita bisa cari 1% per bulan. Mungkin bisa lah kalau sekarang cari 1% per bulan. Jadi setahun 12% ya. Itu kan wajar banget deh. Aman lah investasi-investasi itu. Itu kita konsisten seperti ini. Ya usia 65 ya kaya banget enggak, tapi ya lumayan lah, makmur lah ya. Nah, terus nanti ada yang bilang gini Bapak Ibu, lah tapi usia 65 besok uang 11 miliar ya sudah nggak seperti sekarang. Ya, walaupun sudah tidak seperti sekarang, mending mana? Ayo, punya 11 miliar atau enggak punya? Pas usia 65. Kalau saya ya walaupun nilainya tidak seperti sekarang ya tetap mending punya. Nah, itu kalau nambah, kalau rutin nambah 500.000 terus, wah hasilnya bisa dahsyat. Nah, siapa yang mau hitungan ini? Nanti saya bisa share Excel-nya. Bumin ini dicatat ya, yang mau aja loh ini Bumin. Kalau enggak ngetik berarti dianggap enggak mau. Nah, itu dari keajaiban wajarnya itu di situ. Kalau sudah di atas itu sudah Anda harus jauh lebih melek finansial. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita langsung ke contoh ya. Yuk, ini open mic aja. Kita langsung open mic. Ada yang pernah tahu VTube enggak? Yang tahu ngetik dulu. Tahu, Nona tahu. Yuk, yang tahu kita ketik tahu. Tuh, Min nggak tahu. Untung, nek tahu bisa kejebak ya. Nah, jadi saya ceritakan sekilas. VTube tuh bisa gini. VTube tuh mau menggantikan YouTube. VTube tuh ada paket-paket yang 100 juta, ada yang 50, ada yang 30, ada yang 200, ada yang 500. Nah, Anda nonton iklan, Anda dibayar. Jadi Anda dapat kalau tidak salah satu bulan itu 15% kalau tidak salah. Jadi kalau paket 100 juta, Anda dapat 15 juta per bulan. Saya nggak lupa pastinya ya. Tapi Anda nonton film, Anda dibayar. Nonton iklan. Nah, mereka bilang gini, loh, kok iso nonton iklan dibayar? Soalnya dia sudah kontrak sama Toyota, dia sudah kontrak sama Honda, dia sudah kontrak sama McD, bayar viewer. Jadi kalau kita banyak yang nonton, mereka bayar gitu loh, ada kontraknya. Jadi yang bayar Anda adalah perusahaan-perusahaan kelas 1 di dunia, yang valuasinya top 100 di dunia, bayar Anda nonton film. Dan ini VTube nih kayak YouTube gitu, user interface-nya. Bisa langsung nonton, jadi harus 10 atau 15 video kalau tidak salah itu. Saya angkanya lupa sih. Ini apa nih? Oh, pernah dengar gitu ya. Nah, sekarang kira-kira kalau bisnis seperti ini, menurut Bapak Ibu
pandangannya seperti apa? Kita studi kasus langsung. Kalau masuk akalnya kenapa? Kalau nggak masuk akalnya kenapa? Open mic aja ya, Bumin. Ngeteknya susah ini. Nah, ayo Nona, ngobrol aja. Kenapa nggak masuk akal? Dulu pernah ditawarin kayak gini sama seseorang lah, ya dijelasin apa kayak gini-gini kan, maksudnya untuk apa? Biar kita punya waktu tuh kan suka apa? Kalau ibu rumah tangga kan banyak waktu luang gitu kan. Jadi biar waktu tuh kita dapat apa? Biar bisa dibayar lah gitu, nonton iklan atau apa gitu kan. Lumayan katanya itu dibayar gini-gini. Tapi aku tuh bingung, kok bisa ya dibayar? Terus dia bilang, gini loh, kamu sekali dibayar, misalnya ya kok ya, satu kali nonton 2.000 misalkan itu dibayar. Kamu kalau nonton 10 iklan sekitar 20.000 sehari. Bayangin kamu 5 hari dapat 100.000 kan lumayan. Tapi tetap aja sama aku tuh nggak masuk akal kok bisa ya dibayar. Bukannya setahu aku gitu ya. Malah kita yang akan dibayar sama YouTube kalau kita punya vlog atau video gitu yang didaftarin gitu kan. Hanya itu yang aku tahu. Nah, dan informasi ini tuh bener-bener baru banget di telinga aku. Makanya aku tuh ngerasa nggak masuk akal gitu. Karena belum pernah juga yang vlog apa YouTuber gitu bahas-bahas soal kayak ini tuh nggak ada gitu kan. Makanya aku ngerasa ini nggak masuk akal. Makanya aku nggak mau walaupun waktu itu gratis ya, cuman download aja terus ikut masukin kode referral gitu kan. Nanti kamu cari lagi teman gitu biar nanti kalau kamu cari teman boleh, kalau nggak cari teman juga nggak apa-apa kata itu. Cuman kalau kamu cari teman kata nanti kan dapat bonus dari dia 20.000. Jadi kalau dari satu orang 20.000 ya semakin banyak yang begini gitu kan. Itu sih. Jadi aku tetap aja nggak masuk akal. Aku bilang ini MLM bukan, tapi kalau MLM nggak ada produknya juga. Cuma nonton doang gitu ngajakin orang. Nah, dari situ Yang bayar sih. kan itu pemilik merek Honda itu kan ada iklan-iklannya di situ. Ini loh sudah pasang, ada buktinya itu. Iya, kayak gitulah. Aku sih nggak nanya siapa yang bayar, tapi kan karena ini berbentuknya aplikasi, jadi aku pikir, oh mungkin ini aplikasi ada PT-nya atau apa gitu kan, namanya juga aplikasi gitu kan. Oh mungkin aplikasi yang bayar. Kalau yang bayar, kalau soal nanya-nanya siapa yang bayar sih aku nggak pernah nanya kok, nggak pernah nanya. Biasanya kalau ditawarin yang kayak gini tuh cuman nanya aja keuntungannya kayak apa. Maksudnya kan Oh. biasa ada tabel tuh, kayak tabel-tabel sehari segini, per bulan segini, per tahun segini gitu kan. Misalkan ada potongan berapa persen atau kamu punya anggota berapa, nanti itu tabel-tabel tuh mereka punya gitu. Jadi kalau kalau seumpama ditanya, "Siapa yang bayar?" Kayaknya jarang banget deh kok ada yang nanya. Mereka lebih menjelaskan juga kayak gitu sih. Ya nanti setelah ikut sesi ini selalu tanya, ini duitnya dari mana kan gitu. Itu pertanyaan Iya. wajib. Dan pasti kalau ada yang begini kan ibarat kok kan ini VTube, terus kan YouTube, Instagram. Orang-orang kan pasti mikirnya, oh Instagram yang bayar atau oh YouTube yang bayar kayak gitu. Nah, Makanya pas ada VTube, oh mungkin ini aplikasi baru, makanya mungkin oh kayaknya VTube juga nih yang bayar kayak gitu kalau kan. YouTube yang bayar dari mana? YouTube kan misalnya kita punya lapak ya di YouTube, terus kita pasang AdSense di situ. Hmm, Nah, yang bayar dari mana? Ketika orang pasang iklan di YouTube bayar 100, YouTube bayar ke kita 2 karena pakai lapaknya kita yang di situ. Itu kan jelas iya dari situ. dari iklan-iklan yang masuk, iya. Ya. Nah, ini saya cerita ke teman-teman, ada yang mau nambahin lainnya enggak? Kenapa ini? Masuk akal atau enggak? Masuk akalnya kenapa? Enggak masuk akalnya kenapa? Oh, Loh, enggak ada. satu lagi kok yang nggak masuk akal Ya. itu gini, ini tuh bisa gratis dan berbayar katanya. Kalau gratis kamu nonton iklannya sekali itu dibayar misalkan 2.000, tapi kalau kamu masukin deposit katanya gitu kan, seumpama depositnya 100.000, kamu tuh dibayarnya satu kali nonton bukan 2.000 lagi katanya gitu. Ya. Kamu dibayarnya jadi 5.000 misalkan kayak gitu. Jadi semakin kamu gede deposit katanya, misalnya 100.000, 500.000, bahkan jutaan kayak gitu ya. Kalau kamu bisa nyimpen 5 juta kayak gini, kamu bisa berapa gitu dapat per tahunnya. Ya itu makin makin nggak masuk akal juga sih, itu yang bikin aku nggak pernah ikut di yang kayak ginian.
Karena ada depositnya itu sih kok. Oh iya. Iya. Jadi itu kan gini, Nona, yang paling tidak masuk akal tuh gini. Kira-kira nih, kalau kita semua punya perusahaan kayak Toyota, terus pasang iklan bayar mahal ke kayak VTube gini yang modelnya nyuruh orang untuk nonton. Kira-kira kalau Anda ownernya Toyota, yang paling jadi korban siapa? Yang paling Anda maki-maki siapa? Kan tidak tepat ke target market kan? Katanya Toyota bayar 8 juta dolar ke VTube, ada 12 juta dolar ke VTube. Kalau sampai bayar gitu ya langsung direktur marketingnya saya pecat. Goblok banget direktur marketingnya. Yang audiensnya ini siapa ini yang kayak gini nonton seperti itu? Kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Jadi dari situ sudah pasti ini fraud. Karena sudah tidak masuk akal. Langsung analisanya seperti itu. Ketika ada yang nawari saya, langsung saya tanya. Oh dari sini loh. Tidak mungkin toh. Lah kalau aku sebagai ownernya Toyota pasang iklan, ayo di YouTube toh. Kontrak sama YouTube atau Facebook kayak atau Instagram kayak jelas. Jutaan database di sana. Lagi sopo itu kok bayarnya sampai segitu. Dari situ langsung kita tentukan itu fraud karena tidak masuk akal. Itu ya. Studi kasusnya simpel-simpel aja. Terus ini selanjutnya. Wah ini ramai loh kemarin Aku korbannya. korbannya. Waduh. Nah, ini habis ini nanti kan ini apa? Sudah ikut sesi ini nanti jadi pencerahan untuk orang banyak. Nah, sekarang ini robot trading. Nggak masuk akalnya di mana? Jelas tadi ya. Kalau tak compounding 5 tahun aja, sudah jadi berapa miliar tadi ya? Uang 1 juta. Terus yang bayar itu siapa? Nah, saya punya teman-teman cukup deket lah dulunya lah. Loh ini tuh yang bayar yo market. Loh, yang bayar market semua masuk gitu pakai robot terus menang semua. Yuk, ya sudah tidak masuk akal lah. Tidak ada yang membayar gitu loh. Dan sekarang apalagi ya di robot trading itu ada ceritanya seperti ini. Nanti kamu jam 7 ambil posisi buy, nanti jam 7:08 ambil posisi sell. Nah, sejak saya tahu itu, langsung saya tahu ini dimainkan. Jadi ini diatur. Chartnya tuh diatur, bukan chart asli. Nah, orang kalau bisa menentukan jam 7 buy, jam 7:08 sell, dia sudah jadi Tuhan. Tidak butuh duit Anda. Bisa memprediksi market sebegitu tepatnya. Tidak mungkin ada orang seperti itu. Nah, jadi itu sudah pasti chartnya diatur. Simple. Waktu itu juga sama. Nah, terus apalagi kalau rekrutan dapat, itu kan dapat juga ya nih kalau rekrut orang lain ya sudahlah. Itu sudah pastilah. Nah, ini juga sama. Tapi ingat Bapak Ibu, hal-hal kayak gini tidak masuk akal. Itu hanya bagi orang-orang yang melek finansial. Yang tidak melek finansial ya nganggapnya masuk akal. Apalagi, tidak melek finansial aja tuh mending Bapak Ibu. Ini tuh yang paling masuk akal tuh buat orang males. Orang yang mager tapi mau dapat duit. Nah, itu korban paling pertama tuh itu. Aku nggak mau belajar, aku nggak mau kerja keras, aku nggak mau meneliti dulu investasiku, aku tidak mau meluangkan waktu untuk belajar dulu, yang penting hasilnya besar. Nah, itulah santapan para predator-predator keuangan di sana. Nah, ini sama kayak DNA. Ini yang geger cukup besar ini, GTI Syariah Gold. Ada yang pernah tahu enggak ini GTI Syariah Gold? Coba ayo. Tahu, tidak ketik di kolom chatting. Enggak ada yang tahu. Nah, enggak ada yang tahu, Google sebentar. GTI Syariah. GTI Syariah ini enak. Anda investasi emas, dapat bunga. Sebulan wajar, 1%.
Anda investasi emas, beli emas batangan, dan itu ada label halalnya dari MUI. Kayak tabungan emas beda, tabungan emas kan nggak dapat bunga, malah bayar bunga kalau utang. Jadi belinya nggak beli fisik, beli surat dari Antam. Dapatnya surat. Nah, kira-kira siap Bu Eli? Tapi wani piro nih Bu Eli? Enggak, bercanda Bu Eli. Boleh, boleh. Nanti saya share. Nah, jadi Bapak Ibu investasi emas, misalnya 1 gram 500.000 gitu ya. Investasi 1 juta beli 2 gram. Bapak Ibu dapat 1%. Karena perusahaannya ini perusahaan yang bonafit banget, sing dia memang tabungan emas. Yo, menurut Bapak Ibu gimana? Ini penipuan, tapi enggak masuk akalnya di mana? Karena kalau cuma tahu ini penipuan, ini enggak, besok ketemu kasus baru, tanya, bro, ini kayak gini penipuan enggak? Karena kita enggak dapat insight-nya. Kalau kita dapat insight-nya, kita langsung bisa menilai ini penipuan atau enggak. Nah, gimana? Kenapa kok bisa ini penipuan? Sama, asal keuntungannya dari tabungan Pak Wedi, sama. Ketika kita nabung di bank, kita juga dapat bunga, sama. Tapi ini bank emas. Ayo, dari mana ini? Sama kok Bu Aili. Kalau kita nabung di bank kan dapat bunga. Ya waktu itu oke lah depositone itu. Loh, emas fisiknya kan ditabung. Megangnya surat, buku tabungan. Emas fisiknya kan ditabung. Nah, ayo. Masih bisa tak jawab toh? Saya jadi yang agen pemasarannya GTI Syariah masih bisa jawab. Tabungnya di mana ya? Di GTI Syariahnya. Ada di ini loh, ada halalnya juga loh. Perusahaan gede banget dari Malaysia ini. Nah, gini Bapak Ibu. Ini kita bicara tentang finansial literasi ya. Fisiknya ada ditabungkan, dilihatin. Cuman masalahnya gini, fungsi emas itu apa sih? Ayo kita kembali dulu, fungsi emas itu apa? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah emas membuat Anda kaya? Yuk, siapa yang setuju emas membuat Anda kaya? Saya, ayo ketik. Nah, betul Pak Wendy. Emas itu tidak bisa membuat kita kaya. Emas hanya menjaga kita supaya tidak tambah miskin. Berarti emas fungsinya adalah hedging terhadap inflasi. Kenapa uang yang ditaruh di bank dapat bunga? Karena uang itu ada penurunan nilainya, ada inflasinya. Makanya dikasih bunga, diputer, dikasih bunga. Kalau emas itu sudah anti inflasi, tidak mungkin ada bunganya. Itu sudah tidak masuk akal itu. Itu sudah sangat-sangat tidak masuk akal. Kok bisa emas ada bunganya? Gitu. Jadi karena satunya inflasi, satunya kan anti inflasi. Yang dapat bunga ya, yang diputar ya, yang inflasi toh, uang banknote toh. Nah, kalau emas sudah tidak mungkin kalau ada bunganya. Nah, kemudian suatu hari ada kejadian seperti ini. Pak Wil, mau enggak? Ini ada emas 1 ton di safe deposit box Bank Mandiri. Waktu itu harga emas kalau dihitung, saya kan enggak pernah mau beli emas Antam karena emas Antam itu mahal di atas harga rata-rata. Untuk apa? Sama-sama emas, kalau kita bisa tahu ya, sama-sama emas 100%, 99,9, di Antam 1 juta, di luaran kan 850. 875 gitu. Kalau tahu ilmunya ya beli yang 875, barangnya sama. Nah, itu terus ini di safe deposit box ini cukup ramai kemarin-kemarin sekitar 1-2 tahun yang lalu lah. Sebelum COVID sampai awal COVID. Jadi mereka tuh mau jual grosir emas.
Mereka kasih diskon 15%. Masuk akal enggak? Mau enggak Anda kalau punya uang beli emas kayak gituan? Jadi emasnya harus beli banyak. Harus beli ngambil 1 kintal. Berarti kalau harga emas 800.000, kalau 1 kintal 100 kilo kali 100.000. 800.000 kali 100.000. 80 miliar ya? Beli sendiri, jual sendiri, cuan buat sendiri. Nah, terus mau enggak? Dapat diskon 10%, 15% lah. Tapi harus ngambilnya harus 100 kilo. Min mau enggak, Min? Kalau misalnya ada uangnya Bu Aili, mau enggak? Ada uangnya, misalnya Anda pegang uangnya, mau enggak? Pertanyaannya kan itu. Ini juga kesempatan loh. Kalau Anda terlalu takut, enggak bisa untung juga. Kalau terlalu berani, ya hilang. Kalau enggak hati-hati. Kalau ada fisiknya dan benar baru mau. Cocok Pak Wendy. Tapi fisiknya enggak pernah ada. Saya udah tahu kalau itu penipuan. Tanpa ngecek fisik dan tanpa ini, tanpa itu. Kenapa? Karena bagi saya emas itu liquid. Kalau barang liquid, untuk apa ada diskon? Enggak masuk akal. Kalau tanah diskon 50% banyak. Tapi kalau emas, sini mau ada barang berapa tak beli cash. Saya tetap bisa nyarikan uangnya. Barangnya ada loh. Ya, saya ngerjain, teman saya itu enggak percaya gitu. Tak bilang loh. Loh, Raiso, enggak mungkin nih bro, enggak mungkin. Emas diskon itu enggak mungkin. Wong tak cairke langsung jadi duit kok, ada diskon. Sangat-sangat enggak mungkin. Kowe kira ngerti permainannya? Ya wis ngene. Kowe percaya aku duit enggak? Oh, bos ya masih punya uang lah. Bawa 100 kilo tak beli 100 kilo cash. Tapi transaksinya di tokoku. Di rumahku, aku enggak mau di lain tempat. Kamu boleh mbak polisi, aku ya mbak polisi, mbak keamanan. Podo-podo ayo. Aku enggak mau di lain tempat. Di lain tempat dirampok lah, apalah dan lain sebagainya, harus enggak mau. Ya toh, ya begitu langsung tak cairkan tuh, enggak usah pakai diskon tuh. Uang emas tuh yang terima banyak banget. Nah, itu enggak masuk akal. Sampai sekarang ya enggak ada ya fisiknya, padahal lumayan. 15% kali 80 miliar, untung 12 miliar sak lebatan moto ya mau tuh ya. Tapi too good to be true ternyata ya. Enggak ada fisiknya seperti itu. Nah, ini. Selanjutnya adalah MMM. Ayo, ada yang pernah tahu ini? Ini rame sekitar tahun, kalau enggak salah 2016-2017. Manusia membantu manusia. Nah, MMM ini kan kita setor 50 juta, per minggu dapat 10%. Per minggu dapat 10%. Nah, ini menurut orang yang presentasi, jadi kita tuh saling membantu semua. Kalau masuk dapat, dibayar sama investor baru. Tapi saya pernah ngasih tahu teman saya, kejeglong banyak di sini. Duh, nggak mungkin toh ya bantu semua, yang dibantu ya di atas toh ya kayak gini. Terus jelas. MLM mending jualan produk jelas ya. Nah ini nggak, ini siapa ini? Uangnya siapa ini? Uangnya investor baru terus ya, sampai ada batasnya. Begitu tidak ada investor barunya ya hangus. Nah, bahkan sampai teman saya tuh membiayai caranya pakai arisan. Jadi arisan dikasih bunga 3% untuk dimasukkan ke sini. Dengan seminggu 10% berarti sebulan 40%. Untung dia banyak, 37% kan, kalau terbayar. Nah, ini juga sudah melanggar prinsip 4 siklus keuangan tadi. Dia tidak pegang uangnya toh, tapi mau melipat gandakan toh. Akhirnya sekarang ya terjual aset-asetnya, mobil, rumah, jual semua, habis. Yang arisan ya nuntut, harus dikembalikan. Dia tidak bisa ngeluarin duitnya di situ. Kemudian nih, Gold Quest. Wah, ada yang pernah dengar Gold Quest? Ini tadi yang saya cerita, satu keping 5 juta, disuruh beli 10 juta. 5 jutanya kelebihannya itu adalah hak bisnis. Jadi kalau Anda pairing,
dapat berapa. Kalau Anda punya downline dapat berapa. Nah, yang model-model gini, ini namanya money game. Iya, model lawas ini sudah mungkin 15 tahun aja lebih, mungkin 20 tahun mungkin ini. Sudah zaman 20 tahun yang lalu. Harganya nggak masuk akal. Uang harga sekarang 5 juta kok suruh beli 10 juta untuk apa? Itu. Jadi kita juga melek waspada sama hal-hal seperti itu, hal-hal yang nggak masuk akal. Nah, terus ini perumahan bodong. Loh, perumahan bodong tuh banyak banget. Nah, terutama kalau sekarang memang kebanyakan dibungkus dengan embel-embel syariah. Itu toh tanpa BI checking, tanpa denda, tanpa sita, tanpa bank. Terakhir nggak ditulis, tanpa bangun sebetulnya. Tapi nggak ditulis itu. Angsuran 500.000 per bulan. Kalau sekarang itu pagu pemerintah, harganya tuh 150 juta. Ya, kalau margin 20% dijual 120 jutaan itu tuh saya masih masuk akal lah. Sedikit unitnya itu masih bisa lah. Tapi kalau sudah jualnya, kalau teman-teman ada ke Malang ya, coba aja perumahan Bodong Malang itu kan lagi keluar itu. Itu harga rumahnya 75 juta. Dan kenapa kok nggak usah pakai bank, nggak usah denda, supaya orang mau untuk ngangsur secara syariah. Per bulan 2 juta, per bulan 3 juta, keluar terus seperti itu. Tanahnya ya nggak ada, tanahnya mungkin ada, tapi baru dikasih tanda jadi. Tanda jadi itu gini, kalau developer itu kan tanahnya gede-gede ya, 5 hektar, kadang 10 hektar, kadang 3 hektar. Kan itu terdiri dari beberapa sertifikat atau petok. Nah, satu sertifikat atau satu petoknya dikasih 5 jutaan sama calon penipunya ini. Setelah itu tanahnya diolah, dikasih banner-banner. Terus bikin promo yang nggak masuk akal. Orang kan sudah kepingin punya rumah itu sangat lama ya. Dia mendambakan punya rumah itu mungkin sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, belum kelakon-kelakon punya rumah. Nah, ketika ada kesempatan 500.000 per bulan, tanpa BI checking, tanpa bank, syariah lagi. Wah, ini jadi satu iklan yang sulit ditolak seperti itu. Yang saya menyelesaikan beberapa itu ada 2 yang tidak selesai setelah saya analisa lebih dalam. Kan saya bisnisnya developer nih, ditawarin proyek-proyek kayak gini memang. Satu di Magelang, satu di Jogja. Tanah 2.000 meter, yang bebas itu baru 2.000 meter. Bisa dapat dana konsumen 8,5 miliar. Wah, ini jago seperti ini. Saya mending rekrut marketingnya aja. Kok bisa seperti itu gimana gitu ya. Yang satu di Jogja, itu juga paling baru masuk 100-200 juta ya. Uang konsumen yang sudah masuk 23 M. Jadi di Jogja harganya 160 juta. Diskon, murah, dekat kota. HM lagi bahasanya, SHM. Nah kan nggak masuk akal. Ongkos produksinya aja berapa? Nah inilah salah satu dari beberapa contoh hal-hal yang tidak masuk akal, yang membuat kita kadang-kadang silau, membuat kita kadang-kadang lupa diri, membuat kita seringkali greedy, rakusnya keluar, akhirnya kita kena di investasi-investasi seperti ini. Nah, ada 5 cara supaya kita terhindar. Oh, 6, saya tambahin lagi berarti ya. 6 cara agar kita terhindar dari investasi bodong. Yang pertama jelas, berarti kita jangan tergiur sama keuntungannya yang besar. Pertimbangkan resiko di depan, di atas keuntungan. Resikonya apa ini? Jadi Anda lebih hati-hati, tidak berpikir pakai emosi, berpikir pakai logika. Betul enggak ini investasinya? Seperti ini masuk akal enggak? Kemudian jelas harus cek legalitas. Dan yang ketiga, Anda harus cek reputasi online maupun offline-nya. Harus dicek. Online itu sering keluar kok. Coba ketik IGIS tuh, IGIST. Itu kan itu nanti masuk series yang selanjutnya, yaitu penipuan bisnis sebetulnya. Over leverage dan over confidence dan over projection itu. Tapi kalau enggak di bidangnya ya enggak tahu. Nah, terus teman-teman juga harus tanyakan sumber keuntungannya dari mana. Harus dikejar. Kalau jelas ya, kalau kita developer dari konsumen yang beli itu jelas.
Kalau enggak jelas dari mana, dari market. Marketnya itu siapa? Enggak tahu kita. Kemudian telitilah bentuk dan cara pemasaran investasi tersebut. Kalau pakai influencer, terus pakai tokoh publik, kemudian pakai member get member, itu sudah harus warning, bahaya. Nah, terus yang keenam yang saya tambahin terakhir adalah diskusi dengan teman atau rekan yang paham tentang dunia investasi. Jadi ikutlah ke komunitas-komunitas yang memang paham. Nanti di sana tanya, itu di Telegram banyak kok grup-grup yang jago. Saya tuh ikut grup banyak di Telegram tuh, kayak grup securities crowdfunding, terus grup apa sih Bafinas kayak keuangan gitu. Di sana tuh melek finansial orang-orangnya. Saya banyak belajar di situ. Biasanya saat mereka tidak bisa menjawab sumber keuntungannya saat kita kejar, jawabannya ilmu kita belum cukup tinggi untuk bisa memahami hitung-hitungannya. Berarti kalau Anda masih mau ikut, berarti Anda mengikuti penjudi. Ayo, betul toh? Betul apa betul? Karena mereka belum cukup tinggi hitung-hitungannya, berani menawarkan dong. Nah, kalau sebagai marketing yang baik, ya harus paham barangnya toh, baru berani menawarkan. Berarti orang yang begini adalah orang yang berbahaya. Karena biasanya orang sudah nawarin gini, saya sudah ilfil, dan saya kasih note di catatan saya. Orang ini harus hati-hati kita sama orang ini. Dia harus, kecuali dia memang tidak paham ya. Tapi kalau tidak paham nawari ya saya biasanya tegur. Kalau teman dekat saya tegur. Kamu bolehlah jalan seperti ini. Tapi kamu jangan nawari orang. Kamu nawari orang bisa masalah loh orang. Orangnya kan belum tentu melek finansial. Masuk duitnya hilang, nah, problemmu banyak itu. Nah, ini tentang 5 cara trader investasi bodong. Kemudian, last untuk hari ini, ingat teman-teman, be fear when the other greedy, and be greedy when the other fear. Anda harus takut ketika orang lain serakah. Ini saatnya beli saham nih, beli. Anda harus exit. Ngeri banget tuh kalau sudah, mohon maaf, mahasiswa sampai beli, sampai ngomongin saham, itu sudah bandarnya distribusi. Dan rakuslah ketika orang lain takut. Hasilnya apa? Saya selama COVID, saya mungkin ada beli tanah, ada kalau mungkin 70 hektar mungkin. Karena ya kerjasama, ya pakai utang, segala macam. Karena ketika itu yang lain takut, tidak ada yang mau beli. Satu, harga tanahnya murah. Yang kedua, ini sudah siap untuk dijual, karena ekonomi mulai baik. Tergantung nanti inflasinya seperti apa. Jadi ketika orang lain banyak yang jual perumahan, kita malah jualin aset-asetnya kita, jualin stok-stoknya kita. Ketika yang lain takut COVID tidak tahu sampai kapan, kita beli terus. Ini cara ini ampuh sekali. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.